Distribusi normal pengujian normalitas. Distribusi normal pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Uji parametrik misalnya, mengisyaratkan data harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data tidak normal, maka akan disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik. Uji normalitas merupakan suatu pengujian sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut membentuk kurva normal atau tidak. Selanjutnya, uji normalitas dengan Lilliefors test. Uji normalitas dengan Lilliefors test adalah uji normalitas secara non-parametrik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Hipotesis yang diajukan adalah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau HO melawan tandingan bahwa distribusi tidak normal yaitu HI. Selanjutnya yang kedua adalah uji normalitas dengan kertas peluang normal. Uji ini dapat dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Untuk sumbu mendatar, skala berbentuk linear dan dipergunakan untuk mendapatkan skor terbatas dan skala interval, sedangkan sumbu tegak tidak mempunyai skala tidak linear. Tetapi sesuai dengan distribusi kurva normal diberikan angka frekuensi kumulatif relatif dari kelas interval tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji normalitas dengan menggunakan rumus Chi kuadrat. Rumus ini juga melalui penyusunan data dalam daftar distribusi frekuensi. Adapun rumus Chi kuadrat yang digunakan dalam uji normalitas adalah X pangkat 2 sama dengan Chi kuadrat. Yang keempat, uji normalitas dengan uji Sapario-Wilk. Rumus T2 dengan D. Persyaratan di rumus ini yaitu data berskala interval atau ratio dalam kurung kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan C. Data dari sampel random. Selanjutnya yang terakhir yaitu uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikasi yang berbeda. Persyaratannya: A. Data berskala interval dan ratio atau kuantitatif. B. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan C. Dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang kedua yaitu pengujian homogenitas. Tujuan dilakukannya uji homogenitas data adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Kesamaan sampel ini antara lain dibuktikan dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. 1. Uji homogenitas dengan uji rasio F. Uji ini yaitu prosedur pengujian statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel data memiliki distribusi variasi yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu uji homogenitas dengan uji Frank-Hartley. Hipotesis nol atau HO yang akan diuji adalah dan dianalisis berdasarkan variansi sampel hipotesis alternatif atau HA. Yang diajukan bahwa ada satu di antara variansi populasi yang tidak sama. Artinya, apabila ada satu dari variansi populasi tidak sama, maka HO ditolak. Yang ketiga, uji homogenitas dengan uji Bartlett. Untuk menguji homogenitas variansi populasi itu akan digunakan harga variansi sampel. Atas variansi sampel inilah diuji homogenitas varian populasi dengan uji Bartlett. Selanjutnya yang keempat yaitu uji homogenitas dengan uji Cochrane. Adapun uji yang dikenal sebagai uji Cochrane test ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan asumsi-asumsi.
Yang kedua, menentukan hipotesis. Yang ketiga, menentukan taraf nyata. Dan yang keempat, menghitung dengan rumus STA. Selanjutnya, kesimpulan. Pada kesimpulan ini, bahwa pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan digunakan.